Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Sawer ya kakak, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan kakak. Mengetahui tentang Yan Cai, dan mengingat apa yang terjadi di pelelangan, Lan Bin hampir yakin bahwa darah Putri Duyung waktu itu mungkin milik Ibu Yan Cai. Bagaimana dia bisa menemukan Ibu Yan Cai dalam situasi terbatas? Lan Bin mulai ragu, mungkin dia harus meminta bantuan kakak laki-lakinya, tetapi dia tidak berani mencari ayahnya. Jika ayahnya menjadi serakah, dia akan memberinya keuntungan keluarga yang melebihi segalanya dan memaksa Po Yan Cai, seperti ibunya, tidak menangis ketika dia menangis. Tapi kakak sulungnya berbeda, dia percaya bahwa kakak sulungnya tidak akan melakukan hal tercela seperti itu. Tapi dia tidak bisa menemukan kakaknya sekarang. Lan Bin memikirkannya dan akhirnya pergi ke kediaman keluarga Lan di kota Roh Kudus, dan meminta seseorang untuk membawakan surat kepada kakak laki-laki tertuanya, mengenai apakah dia bisa datang ke Lan Bin, dia tidak tahu. Perguruan tinggi elit yang mulia, ruang pelatihan. Di ruangan yang tidak terlalu besar ini berdiri seorang pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu memiliki penggaris putih seperti batu giok di tangannya. Tapi saat berikutnya, penguasa batu giok di tangan Xiao Yan sebenarnya dibagi menjadi 5 identik, dan saat berikutnya, 5 identik Xiao Yan muncul di ruang pelatihan. Xiao Yan dari 5 kaisar teratas, jika Xiao Yan menggunakan 3 transformasi misterius Tianhuo, maka ini akan menjadi 4 kaisar teratas dan 1 kaisar puncak. Kombinasi seperti itu Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh kaisar aliansi hitam dengan kekuatan yang sama, makan. Tapi Xiao Yan masih tidak mengerti di dalam hatinya, 1000 kaki bayangan benar-benar bisa berubah menjadi 1000 avatar. Xiao Yan sekarang adalah kaisar tingkat tinggi, dan kekuatan jiwanya telah mencapai tahap akhir dari alam kaisar, sehingga dia hampir tidak bisa berubah menjadi 4 avatar. Bagaimana mungkin mencapai level itu? Apalagi level skill bertarung ini hanya pada level rendah dari Immortal Rank, dan bisa diubah menjadi 1000 klon untuk membentuk pasukan, betapa menakutkannya itu. Tidak, ini jelas bukan masalahnya. Keterampilan bertarung ini jelas tidak seperti yang saya pikirkan, tetapi di mana masalahnya? Ayo, pikiran Xiao Yan bergerak, dan keempat avatar itu segera menghilang, dan Xiao Yan juga tenggelam dalam perenungan. 3 bulan kemudian, Xiao Yan berjalan keluar dari ruang pelatihan dengan sedikit kegembiraan di sudut mulutnya, dan Xiao Yan merasakan sedikit emosi di hatinya. Begitu Xiao Yan keluar, dia melihat Murong Lingshan, tetapi ada orang lain di samping Murong Lingshan, atau ada wanita cantik lain, tetapi saat ini, kedua wanita cantik itu menatap Xiao Yan dengan ekspresi buruk. Lingshan, Nona Ning, apakah cuacanya bagus hari ini? Ayo berlatih juga, aku tidak akan mengganggumu. Xiao Yan melihat ke langit, awannya lebat, dan Xiao Yan masih mengucapkan kata-kata seperti itu. Xiao Yan tidak bisa mengatakan banyak tentang dua wanita cantik di depannya, terutama Murong Lingshan. Jika bukan karena teman wanitanya hari itu, dia dan Murong Qingcheng mungkin. Apa yang aku pikirkan? Xiao Yan memberi dirinya 2 tamparan di hatinya. Yang lainnya adalah Ning Xiaodi, yang pernah menjalin hubungan dengan Xiao Yan. Orang ini terakhir kali membawa Lan Bin dan Xiao Yan pergi dan meninggalkannya sendirian di kamar kosong. Tidak, sangat benci menyimpan ruang VIP sendirian. Berhenti. Pada saat ini, suara Murong Lingshan terdengar, dengan nada marah. Lingshan, sepertinya aku tidak menyinggungmu. Xiao Yan berkata tanpa daya, merasakan ketidakbahagiaan wanita ini diperhitungkan di kepalanya. Xiaodi, kamu pergi dulu, aku khawatir ketika aku memukulnya, dia tidak akan bisa berbicara, kata Murong Lingshan kepada Ning Xiaodi. Aku, lupakan saja, Murong Changfeng, kamu benar-benar rajin, aku sangat mengagumimu. Butuh 3 bulan untuk berkultivasi. Ning Xiaodi tiba-tiba tertawa dan berkata kepada Xiao Yan. Melihat Ning Xiaodi saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa dia akan ditipu, dia belum pernah melihat Ning Xiaodi seperti ini. Yah, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Xiao Yan berkata tanpa daya. Terlalu dini untuk tidak melakukan apa-apa, dan Ning Xiaodi, yang dulunya meremehkan dia di masa lalu, tiba-tiba memasang penampilan seperti itu. Xiao Yan tahu bahwa dia memohon padanya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memperkenalkan seorang wanita cantik lo, bagaimana aku bisa memperlakukanmu dengan baik. Ning Xiaodi tersenyum.
Lalu apa? Xiao Yan melanjutkan. Lalu, bagaimana? Ning Xiaodi bertanya dengan bingung. Lupakan saja, aku akan pergi. Xiao Yan sudah tahu di dalam hatinya bahwa Ning Xiaodi pasti mencari resep untuknya, dan sekarang dia harus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Rubah tua, Ning Xiaodi memarahi hatinya penuh air mata, dia benar-benar memiliki tugas seperti itu. Pil obat Xiao Yan menyebabkan banyak diskusi di kamar dagang. Awalnya, kamar dagang berencana untuk membiarkan Murong Qingcheng menangani masalah ini, tetapi Murong Qingcheng akan bertemu keluarga Murong lagi. Kamar dagang tidak bisa menunggu dan harus meminta Ning Xiaodi untuk datang ke Xiao Yan. Hubungan antara keluarga dan keluarga Murong tidak buruk, tetapi setelah Xiao Yan mundur selama 3 bulan, Ning Xiaodi tega mati. Butuh waktu lama untuk menunggu sampai Xiao Yan keluar, tapi Xiao Yan adalah rubah tua. Sungguh, dia adalah wanita super cantik yang membalikkan semua makhluk. Ning Xiaodi melanjutkan. Namanya seharusnya Ning Jing, juru lelang tingkat tertinggi dari asosiasi komersial, kan? Xiao Yan tiba-tiba menatap Ning Xiaodi sambil tersenyum. Ah, bagaimana kamu tahu? Tapi itu benar, kota Roh Kudus sedikit mengenalnya, bagaimana? Kata Ning Xiaodi. Tidak, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, dia benar-benar tidak ingin melihat Ning Jing sekarang. Memikirkan wanita yang membuat Xiao Yan bersyukur dan membenci ini, Xiao Yan merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimana jika dia ingin Xiao Yan menyerahkan resepnya tanpa syarat? Kamu, Ning Xiaodi menatap Xiao Yan, dan akhirnya wajahnya menjadi suram. Kapan dia menderita kemarahan semacam ini, amarah wanita tertua itu akan meledak lagi. Ketika Murong Qingcheng kembali, biarkan Murong Qingcheng datang kepadaku. Wanita Ning Jing itu terlalu berbahaya, aku khawatir aku tidak ingin membunuhnya. Xiao Yan melanjutkan. Kemarahan Ning Xiaodi naik lagi, tapi untungnya Murong Lingshan menghentikannya tepat waktu. Oke, Xiaodi, tidak apa-apa, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Murong Changfeng, kami belum melihat kekuatanmu sejak kita bertemu. Baru hari ini, aku akan melihat seberapa kuat dirimu, kata Murong Lingshan dingin. Xiao Yan memandang Murong Lingshan, wajahnya sedikit berubah. Kamu benar-benar bukan milik keluarga Murong, mengapa kamu tidak membantu orang luar bahkan jika kamu tidak membantuku? Namun, cambuk panjang muncul di tangan Murong Lingshan dan menyerang Xiao Yan dengan dendam. Xiao Yan melihat cambuk panjang Murong Lingshan yang mendekat dengan cepat dan merasa tidak berdaya. Setelah dia meninggalkan bea cukai, Murong Lingshan mulai berkelahi dengannya bahkan tanpa minum secangkir teh panas. Yang paling membingungkan Xiao Yan adalah bahwa Murong Lingshan seharusnya menjadi orang yang tidak sabaran dari kontak sebelumnya. Apakah hanya karena Xiao Yan tidak pergi menemui ketua kamar dagang? Tidak tahu mengapa, Xiao Yan tidak tahan dan menunggu Murong Lingshan bertarung. Xiao Yan meskipun tempat ini tidak cocok untuk bertarung, dia juga ingin mencoba hasil kultivasinya sendiri. Dia percaya bahwa selama dia mengendalikannya dengan lebih baik, dia tidak akan menyakiti Murong Lingshan. Kaki Xiao Yan tidak bergerak, dan bagian atas tubuhnya bersandar untuk menghindari serangan pertama Murong Lingshan. Murong Lingshan mengambil kesempatan untuk melompat ke area yang luas beberapa meter jauhnya dan mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari Xiao Yan. Senjatanya cocok untuk pertempuran jarak jauh dan dia tidak mendapat manfaat dari jarak dekat. Harus dikatakan bahwa kemampuan mengatasi Murong Lingshan sangat kuat, dan dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang kelemahan musuh. Xiao Yan secara alami tahu ini, dan tidak menganggapnya serius. 9 penguasa indah yang terampil muncul di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya memegang 9 penguasa indah yang terampil dan tidak menyuntikkan Douqi, sehingga tubuh penguasa itu gelap dan biasa-biasa saja. Di samping, Ning Xiaodi bahkan lebih terkejut, bagaimana mereka bertarung setelah kata-kata tidak setuju. Tapi di dalam hatinya, dia juga ingin memberi pelajaran pada Xiao Yan, karena ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, bagaimana dia bisa menghentikannya. Ekspresi Murong Lingshan menjadi jelek ketika dia melihat Xiao Yan mengeluarkan senjatanya. Awalnya, dia hanya ingin memberi pelajaran pada Xiao Yan, tapi sekarang sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jika itu masalahnya, beri dia pelajaran yang bagus. Murong Lingshan tidak percaya bahwa Xiao Yan berbakat dalam memurnikan obat, apakah dia masih ingin menang dalam pertarungan untuk semangat juang. Terlebih lagi, kekuatan Douqi-nya jauh melampaui Xiao Yan. Memikirkan hal ini, senyum muncul di sudut mulutnya.
Xiao Yan secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Murong Lingshan, dia hanya menunggu Murong Lingshan melakukan sesuatu. Karena kamu ingin aku melakukannya terlebih dahulu, aku akan melakukannya untukmu. Murong Lingshan memandang Xiao Yan, dan cambuk panjang di tangannya dengan lembut melambai ke arah Xiao Yan seperti ular berbisa. Xiao Yan memegang Jiu Qiao Linglong Ruler di tangan kirinya, dan nyala api kuning muncul di tangan kanannya. Xiao Yan tidak ragu menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan nyala api untuk terbang menuju cambuk panjang. Kecepatan nyala api sangat cepat, dan segera datang ke tempat cambuk itu berada. Murong Lingshan memandang Xiao Yan, alisnya berkerut, tapi dia lupa hal ini. Pria ini adalah alkemis peringkat 3, jadi tingkat nyala apinya tidak boleh rendah. Tapi apakah ini berhasil? Jawabannya tentu saja tidak berguna. Murong Lingshan juga sangat baik di keluarga Murong. Jika senjatanya sangat sederhana dan hancur, maka wajah keluarga Murong akan benar-benar hilang. Di bawah pengawasan ketiga orang itu, setelah cambuk panjang Murong Lingshan hangus oleh Skyfire, kilau di permukaannya meredup sesaat sebelum kembali ke penampilan aslinya. Xiao Yan tidak terlalu terkejut saat melihat ini. Melihat cambuk panjang yang jatuh, Xiao Yan tidak punya pilihan selain pergi dan pada saat yang sama menemukan cara untuk mendekati Murong Lingshan. Selama jarak antara dia dan Murong Lingshan dipersempit, dia akan setengah berhasil. Murong Lingshan memandang Xiao Yan, dan merasa bahwa orang-orang dari keluarga lain mulai muncul di sekitarnya. Dia tahu bahwa cara terbaik sekarang adalah mengambil keuntungan dari beberapa orang dan membuat keputusan cepat, atau itu akan ditertawakan oleh orang lain. Xiao Yan, ayo kita ambil. Murong Lingshan melepaskan cambuknya ke udara lagi. Langit dan bumi. Saat suara Murong Lingshan jatuh, cambuk panjang di langit mulai berubah. 1, 2, 3. Segera hampir 100 cambuk muncul di langit, membentuk jaring di langit. Jatuhnya jaring dengan cepat itu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melihat jaring yang terbang cepat dan melirik Murong Lingshan. Wanita ini tidak ingin terlalu banyak menangkap dirinya sendiri. Xiao Yan buru-buru menggunakan 3000 petir untuk melarikan diri. Xiao Yan, jaring ini akan selalu mengejarmu. Saya pikir Anda tidak perlu bersembunyi dan memasuki jaring sendiri. Murong Lingshan tersenyum. Xiao Yan memelototi Murong Lingshan tetapi tidak berbicara. Dia berbalik dan berlari ke dua pohon. Selama jaring jatuh, jaring itu akan mendarat di pohon. Namun, jaring itu sebenarnya menjadi lebih kecil dan muncul di depan Xiao Yan. Xiao Yan tidak punya pilihan selain kehabisan lagi, tetapi begitu Xiao Yan habis, jaring itu menjadi lebih besar lagi secara otomatis. Kulit Xiao Yan tiba-tiba berubah sangat, dia tidak cukup percaya diri untuk memecahkan jaring. Jika dia tertangkap dan dia tidak bisa memecahkannya, dia akan sial. Murong Lingshan terkikik. Pada saat ini, Murong Lingshan tidak peduli dengan anggota keluarga lainnya. Sungguh lega melihat adegan malu Xiao Yan. Menerobos dengan mudah. Meskipun Ning Xiaodi tidak banyak berubah di permukaan, dia sudah bahagia di hatinya. Sister Ning, Anda berani memarahi Anda, Presiden ingin melihat Anda, bos seperti apa yang Anda pura-pura, sekarang Anda tidak perlu melawan dan menggertak Anda. Xiao Yan melihat jaring yang terbang lagi, ragu-ragu sejenak dan terbang menuju Murong Lingshan. Selama Murong Lingshan dikalahkan, maka jaring Murong Lingshan secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Murong Lingshan melihat Xiao Yan terbang ke arahnya, tapi saat dia akan melakukannya, dia mendapati kepalanya pusing dan tidak ada cara untuk menghentikan Xiao Yan. Keterampilan bertarung jiwa, kemarahan Huang Kuantian. Serangan jiwa yang direncanakan Xiao Yan tidak merespon untuk sementara waktu dengan kekuatan jiwa Murong Lingshan di tahap tengah Kaisar Realm. Mengambil kesempatan ini, Xiao Yan segera datang ke depan Murong Lingshan, dan kemudian muncul di belakang Murong Lingshan dalam sekejap, jaring muncul di atas keduanya dan tidak jatuh. Murong Lingshan secara alami merasa bahwa Xiao Yan ada di belakangnya dan satu tangan meraih tangan kirinya. Kekuatan Xiao Yan tidak kuat, dan dia tidak bisa dengan mudah membebaskan diri. Saya tidak tahu apakah itu karena malu atau apa, pisau muncul di tangan kanan Murong Lingshan, dan dia menikam Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Xiao Yan tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar ada di sini, dan sebelum dia sempat menghindar, pisau itu menusuk langsung ke bahu kiri Xiao Yan, dan rasa sakit yang menembus jauh ke dalam tulang datang. Pikiran Xiao Yan tiba-tiba menjadi kosong. Murong Lingshan melihat darah Xiao Yan dan tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan menahan rasa sakit,
mengerutkan kening dengan erat, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pisau di tubuhnya. Darah segera mengalir, Xiao Yan melemparkan pisau ke tanah dan berkata kepada Murong Lingshan, "Kamu tidak cukup kejam, jika kamu langsung dimasukkan ke dalam hatiku dan orang yang sekarang mati adalah aku." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia mengabaikan Murong Lingshan dan berjalan langsung ke kamarnya. Murong Lingshan merasakan ketakutan saat dia melihat Xiao Yan meninggalkan sosok yang tidak terlalu tinggi karena suatu alasan. Pada saat dia menghunus pedang, dia begitu tegas, tanpa ragu sedikit pun, dia bisa begitu kejam pada dirinya sendiri, tetapi bagaimana dengan musuh? Murong Lingshan tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakangnya. Saat Xiao Yan pergi, orang-orang yang berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran berangsur-angsur bubar. Tetapi meskipun ini adalah sebuah episode, setiap keluarga dapat mencium sesuatu dari petunjuknya. Di ruangan tertentu Qizong, Liu Feng secara alami melihat pemandangan tadi. Karena hubungan suner, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga Murong, jadi dia bisa mengejar kesempatan berharga ini untuk mengungkapkan kekuatan keluarga Murong. Murong Changfeng, saya tidak berharap orang ini menjadi begitu kejam dan menarik. Semakin kuat semakin baik, agar tidak mengecewakan saya. Ada seringai di sudut mulut Liu Feng. Dalam benaknya, dia mengingat kecantikan Suner yang menakjubkan, dan membayangkan penampilan Suner yang patah hati. Meskipun dia belum pernah bertemu Xiao Yan, tidak terlalu buruk untuk membuat wanita cantik seperti itu jatuh cinta, tetapi keluarga Murong membunuh Xiao Yan. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Xiao Yan, tetapi keluarga Murong membuat Suner sedih dan sedih. Ini adalah kesalahan. Tangan Liu Feng perlahan terlipat menjadi tinju, dan niat membunuh muncul. Hanya saat berikutnya, dia kembali ke penampilan sebelumnya. Wilayah keluarga obat. Sayang sekali, aku tidak menyangka pertunjukan yang bagus akan berakhir seperti ini. Alangkah baiknya jika Murong Lingshan itu bisa sedikit lebih kuat dan memukul Xiao Yan hingga luka serius, tapi pisau itu tertancap dengan baik. Malu, Chang Murong. Tidak enak angin disakiti oleh klanmu sendiri. Yao Tianzi tertawa, terakhir kali Xiao Yan merampok bahan obatnya, dia mengingatnya di dalam hatinya, kali ini seseorang memukuli Xiao Yan dan biarkan Xiao Yan menggantungnya bagaimana tidak senang. Ada seorang wanita yang duduk di sisi Yao Tianzi, wajah wanita itu tenang, dan tidak ada kegembiraan sama sekali. Dia melirik Yao Tianzi dengan ringan, kekuatan dan bakat kakaknya untuk memurnikan obat itu bagus, tapi dia terlalu sombong dan picik. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Xiao Yan sesederhana kelihatannya, terutama kekuatan jiwa Xiao Yan, dikombinasikan dengan keterampilan bertarung jiwa, dapat memiliki efek serangan mendadak. Tapi dia tidak ingin merusak kebahagiaan kakaknya, dia hanya tahu bahwa, selama dia membuat pengaturan yang tepat, dia secara alami akan mampu melawan keluarga Murong. Terlebih lagi, Murong Changfeng ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya, tanpa alasan, ini adalah indera keenam seorang wanita. Persekutuan alkemis. Zhao Yunhai dan Ye Xiaosheng juga melihat segala sesuatu di mata mereka. Dilihat dari pertarungan antara Xiao Yan dan Murong Lingshan, mereka secara alami dapat menganalisis banyak hal. Mereka bahkan lebih beruntung karena mereka tidak mengambil tindakan terhadap Xiao Yan, jika tidak, Xiao Yan akan menjadi musuh yang tangguh. Jika kamu mendapatkan cintamu, cintamu lebih kuat dari emas, dan jika kamu memiliki dendam padanya, kamu akan memburu dan membunuhnya di mana-mana. Ye Xiaosheng memberi definisi seperti itu pada Xiao Yan. Mereka tidak memiliki banyak konflik kepentingan yang sebenarnya dengan keluarga Murong, sehingga mereka tidak memiliki banyak kebencian untuk Xiao Yan. Ada juga sedikit lebih banyak diskusi tentang Xiao Yan di keluarga lain. Secara keseluruhan, kali ini Xiao Yan memberi mereka kesan sebagai karakter yang kejam, dan keterampilan bertarung Murong Lingshan dapat dilacak, mereka secara alami ingin menghancurkannya. Ruang pertemuan keluarga Murong. Murong Qingfeng memandang Xiao Yan dan Murong Lingshan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan di dunia. Kedua orang ini tidak ada hubungannya, jadi mereka melakukan yang terbaik untuk menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Kapten, akulah yang menyebabkan bencana, dan akulah yang bersalah. Aku akan menerima hukuman apapun yang kamu miliki, kata Murong Lingshan. Saya tidak membutuhkan seorang wanita untuk bertanggung jawab atas saya akan menerima hukuman apapun. Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Oke, kalian berdua punya sesuatu. Murong Qingfeng tidak tahu harus berkata apa di dunia,
dia ragu-ragu apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah alkemis yang sangat baik dalam keluarga, dan yang lainnya adalah eksistensi dengan status khusus dalam keluarga Murong. Tetapi mereka berdua membocorkan kekuatan mereka seperti ini. Bagaimana jika seseorang memasang jebakan terhadap mereka? Lupakan saja, kamu bisa menangani masalah ini sendiri. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Aku tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kata Murong Qingfeng. Ya, Xiao Yan dan Murong Lingshan keduanya mengangguk pada saat yang sama, meskipun kekuatan Murong Qingfeng juga dari peringkat teratas seorang kaisar, tapi Murong Qingfeng pasti memiliki keagungan di sini, bahkan Xiao Yan mengagumi Murong Qingfeng. Setelah Murong Qingfeng pergi, Murong Lingshan menatap Xiao Yan, ragu-ragu dan berkata kepada Xiao Yan, "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Bagaimana lukamu?" "Aku tahu, itu tidak masalah." Xiao Yan tersenyum dan tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Murong Lingshan juga telah membantunya. "Jika tidak apa-apa, aku akan pergi dulu," kata Xiao Yan. "Tunggu sebentar, apa hubunganmu dengan Qing Cheng?" Murong Lingshan tiba-tiba berkata. Xiao Yan ragu-ragu di dalam hatinya. "Ya, apa hubungannya dengan Murong Qing Cheng?" "Teman, jangan hitung," setidaknya Xiao Yan tidak berpikir begitu. "Pasangan, apakah mungkin?" Tidak mungkin, meskipun Murong Qing Cheng tidak mengatakan apa-apa, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengakuinya. Satu-satunya orang yang dia suka adalah Sun Er dan Kailin. Tetapi, aku akan melihat apakah aku bisa mengatur pertemuan antara kamu dan Qing Cheng. Tapi apakah Qing Cheng akan datang atau tidak, aku tidak tahu, kata Murong Lingshan. Dia kembali. Xiao Yan berkata, tapi ada nada terkejut dalam nadanya yang bahkan dia tidak tahu. Ketika Xiao Yan melihat Murong Qing Cheng lagi, Murong Qing Cheng telah berubah. Mantel tebal membungkus tubuh Murong Qing Cheng dari atas ke bawah. Kulit Murong Qing Cheng sedikit pucat, dan ada topi putih di kepalanya. Melihat Xiao Yan dengan jejak kebencian di matanya. "Ada apa denganmu? Mengapa kamu menjadi seperti ini?" Xiao Yan bertanya-tanya. "Aku, tidak apa-apa," Murong Qing Cheng berkata tanpa daya, "sekarang musim dingin, dan aku bukan seorang kultivator, jadi tentu saja aku harus berpakaian seperti ini." "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Xiao Yan masih khawatir. "Tidak apa-apa," Murong Qing Cheng menepuk dahinya dan berkata. "Aku belum ingin melihat tranquility. Aku ingin tahu sikap ketua kamar dagang." Xiao Yan melihat Murong Qing Cheng berkata bahwa dia baik-baik saja dan tidak bertanya, dan langsung menyatakan niatnya. "Aku juga tidak tahu, aku sudah meminta cuti," kata Murong Qing Cheng ringan. "Minta cuti? Lalu apa yang kamu lakukan sekarang?" Xiao Yan menyesal setelah bertanya. Semua orang lebih sensitif daripada pertanyaan ini. "Aku baik-baik saja, aku akan mencoba apa yang dimaksud Presiden." Murong Qing Cheng menghela nafas. "Baiklah, terima kasih." Xiao Yan masih berkata kepada Murong Qing Cheng. "Omong-omong, apakah lukamu baik-baik saja?" Murong Qing Cheng menjawab. Xiao Yan tertegun sejenak, tetapi mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Kalau begitu aku pergi dulu," kata Murong Qing Cheng, dan setelah berbicara, Murong Qing Cheng berjalan menuju kejauhan. Melihat sosok Murong Qing Cheng yang menghilang, dia tidak tahu mengapa Xiao Yan tiba-tiba merasa ada perbedaan besar antara Murong Qing Cheng dan sebelum dia pergi, tapi dia tidak tahu persis apa perbedaannya. "Kamu benar-benar keterlaluan." Pada saat ini, Murong Lingshan tiba-tiba berjalan keluar dari samping dan menatap Xiao Yan dengan marah. Xiao Yan tidak terkejut dengan penampilan Murong Lingshan, dia sudah lama tahu bahwa Murong Lingshan menguping, tapi dia tidak keberatan. Tapi kata-kata Murong Lingshan membuatnya sangat bingung, dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya meminta bantuan Murong Qing Cheng, dan jika berhasil, itu akan baik untuk Murong Qing Cheng. "Apa salahku lagi?" Xiao Yan berkata tanpa daya, meskipun Xiao Yan samar-samar menduga bahwa serangan Murong Lingshan terhadap Xiao Yan mungkin karena Murong Qing Cheng, tapi kali ini dipastikan bahwa dia masih bingung. "Qing Cheng masuk angin, dan kamu memintanya untuk membantumu. Kamu masih bukan laki-laki. Kamu membutuhkan orang lain untuk membantumu dalam segala hal. Jika kamu pergi menemui Presiden Kamar Dagang sekali, kamu akan mati." Murong Lingshan berkata dengan marah. Dingin, pikiran Xiao Yan penuh dengan ketidakpercayaan. Sejak Xiao Yan melakukan perjalanan ke dunia lain, kata ini sepertinya telah menghilang dalam kamus Xiao Yan. Praktisi tidak mungkin masuk angin karena kedinginan.
Cuaca dingin bukanlah apa-apa takut untuk mereka, mereka dapat melindungi diri dari dingin. Tetapi Murong Qingcheng berbeda, tidak peduli posisi apa yang akan dimiliki Murong Qingcheng dalam bisnis, dia hanyalah orang yang tidak dapat berkultivasi, pekerjaan dan waktu istirahatnya tidak seperti Xiao Yan dan yang lainnya, atau Murong Qingcheng adalah orang asing di sini. Bagaimana saya tahu? Xiao Yan ingin menangis sekarang. Dia benar-benar membiarkan seorang pasien berlarian. Xiao Yan merasa bahwa dia harus menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Jika kamu tidak ingin melakukannya, aku bisa melakukannya untukmu. Murong Lingshan tiba-tiba tersenyum. Xiao Yan tidak berdaya, mengapa wanita bodoh ini tidak mengatakan apa-apa. Kamar dagang, dalam satu ruangan. Qingcheng, kenapa kamu di sini? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berbaring di rumah? Ningning buru-buru membantu Murong Qingcheng untuk duduk dan bertanya dengan prihatin. Yah, aku baik-baik saja, Murong Changfeng ingin tahu apa maksud presiden. Murong Qingcheng dan Ningjing memiliki hubungan yang baik, dan dia langsung ke intinya. Resep semacam ini ada di zaman kuno, tetapi hilang kemudian. Tidak ada masalah dengan kamar dagang yang lolos verifikasi. Itu sebabnya saya ingin bekerja sama dengannya. Presiden dan saya sama-sama merasa masalah ini harus diserahkan untukmu. Kata Ning. Serahkan padaku. Murong Qingcheng bertanya. Yah, kontrak pernikahanku pada dasarnya telah ditetapkan. Aku akan bertunangan dalam waktu 1 tahun setelah lulus dari akademi elit-elit ini. Ketika dia menerobos ke Douxian, kita akan menikah. Jadi waktuku di kamar dagang akan berkurang, kamar dagang akan lebih merepotkanmu di masa depan. Kata ketenangan, tetapi ada sedikit kepahitan di sudut mulutnya. Saudari Jing, apakah kamu benar-benar menyukainya? Murong Qingcheng bertanya. Entahlah, semuanya memiliki kehendaknya sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, dan kamu bisa membicarakannya ketika kondisimu sudah lebih baik. Tapi, Murong Qingcheng ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Ningjing. Oke, Qingcheng, aku tahu kamu milik keluarga Murong, tapi presiden dan aku sama-sama percaya padamu. Selain itu, aku tidak peduli siapa yang lebih kuat ketika kita bersaudara. Ningning tersenyum, merasa lebih terhadap Murong. Qingcheng cinta ditambahkan. Murong Qingcheng harus mengangguk dan setuju, tetapi apakah situasinya benar-benar lebih baik daripada ketenangan? Mungkin tidak akan lama sebelum dia benar-benar menghilang dari benua ini. Ningjing berdiskusi dengan Murong Qingcheng sebentar, dan kemudian Ningjing mengirim Murong Qingcheng secara langsung. Murong Qingcheng telah tinggal di kediaman keluarga Murong di dunia ini. Akademi elit yang mulia, Xiao Yan dan Murong Qingfeng sedang berjalan di kampus. Xiao Yan tampak sedikit gugup. Kenapa? Kamu masih marah tentang apa yang terjadi terakhir kali, kata Murong Qingfeng. Tidak, aku ingin tahu siapa Murong Qingcheng, dia terlalu istimewa. Xiao Yan akhirnya menggigitnya. Mengapa orang biasa bisa bertahan hidup di sini? Mengapa nama Murong Qingcheng sama dengan nama Tianhuo? Juga, Murong Qingcheng mengatakan bahwa hanya 1 dari 3 yang bisa bertahan, jadi apa yang terjadi? Murong Qingfeng menghela nafas dan memutuskan untuk memberitahu Xiao Yan setelah memikirkannya. Murong Qingfeng menatap Xiao Yan dengan sedikit ketidakberdayaan. Kamu seharusnya tahu tempat kedua di Skyfire Ranking. Murong Qingfeng sepertinya mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Aku tahu, namanya sepertinya Qingcheng. Mungkinkah Murong Qingcheng ada hubungannya dengan dia? Xiao Yan berkata dengan kaget. Murong Qingfeng tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, atas undangan leluhur kuno klan kuno, leluhur saya dari keluarga Murong dan leluhur Sekte Qi, 3 dewa yang bertarung, berurusan dengan Qingcheng bersama, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Qingcheng, dia dirugikan, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda kekalahan, tetapi saya tidak tahu mengapa Qingcheng pada akhirnya menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri sendiri, Xiao Yan bertanya dengan bingung. Ya, itu penghancuran diri. Qingcheng terbelah menjadi 3 bagian, satu membawa kekuatan Qingcheng, yang lain membawa api jantung asli Qingcheng, dan yang lainnya adalah hati murni Qingcheng. 2 bagian pertama memasuki bidang bawah, bagian lainnya tetap di benua penciptaan. Murong Qingfeng melanjutkan. 3 bagian dari perpecahan Qingcheng akan secara otomatis menemukan tuannya. Adapun waktu dan lokasi, kita tidak tahu. Dan Qingcheng menjadi pemilik hati yang murni ketika dia lahir 100 tahun yang lalu.
King Cheng dapat bertahan dalam penciptaan benua, tapi dia tidak. Yang terburuk adalah King Cheng akan menjadi target dari dua bagian lainnya. Karena ini adalah warisan King Cheng, hanya satu dari 3 orang yang ditakdirkan untuk hidup, kata Murong King Feng. 3 orang hanya bisa hidup satu. Hati Xiaoyan penuh kejutan, ini sepertinya terlalu tidak adil bagi Murong King Cheng. Belum tentu, yang disebut pria itu pasti akan menaklukkan langit. Selama 2 orang lainnya bersedia melepaskan kesempatan untuk menjadi dewa perang, mungkin dia masih memiliki harapan untuk hidup. Namun, di dunia ini, kekuatan seringkali yang paling dihormati, dan kesempatan untuk menjadi dewa perang adalah hal yang paling penting. Dewa pertempuran yang mengerikan, dalam menghadapi manfaat besar ini, berapa banyak orang yang menurutmu mau menyerah? Kata Murong King Feng. Lalu keluarga Murong tahu siapa 2 lainnya, apakah mereka muncul? Kata Xiaoyan. Kami juga tidak tahu. Pada awalnya kami berpikir bahwa 1 orang mungkin adalah kamu, tetapi kemudian kami menolaknya. Meskipun kamu memiliki Ziwo King Cheng, kamu tidak dapat menjadi pewarisnya. Namun, kurasa 2 klon King Cheng lainnya seharusnya memilikinya, sudah datang ke benua penciptaan. Mungkin mereka tidak akan melakukannya sebelum Dosian, tetapi begitu mereka mencapai Dosian atau sebelum mereka dapat merasakan satu sama lain, kata Murong King Feng. Mungkinkah kekuatan keluarga Murong tidak dapat melindungi Murong King Cheng? Xiaoyan bertanya-tanya, tidak mungkin bagi Murong King Cheng, sebagai murid keluarga Murong yang luar biasa, untuk melindungi Murong King Cheng. Berapa banyak orang yang tahu tentang pikiran King Cheng? Wanita itu bahkan bisa membelah diri, hantu itu tahu apa yang ada dalam pikirannya, kata Murong Chang Feng. Dapat dikatakan bahwa tidak banyak di dunia King Cheng, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kata Murong King Feng. Juga, karena saya telah menyebutkan warisan Dewa Perang, saya memiliki satu hal lagi untuk mengingatkan Anda bahwa setidaknya ada 3 talenta dengan warisan Dewa Perang di akademi kami, dan Anda sebaiknya tidak memprovokasi. Mereka terlalu banyak. Liu Feng, satu adalah Zhao Yunhai dari persekutuan alkemis, dan yang lainnya adalah keluarga Lan Lanbin. Jika ketiga orang ini setuju dengan leluhur mereka, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi keberadaan teratas di benua ini. Kata Murong King Feng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Melawan dewa adalah keberadaan yang jauh baginya, dan mewariskan warisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, Xiaoyan merasa lebih baik berkultivasi sendiri. Oke, kamu istirahat yang baik baru-baru ini. Sebelum pelelangan aliansi hitam, kita akan berdiskusi dalam keluarga, dan kemudian kamu dan aku akan memimpin sebuah tim, kata Murong King Feng. Diskusi dalam keluarga, Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kompetisi kali ini terutama menguji kemampuan mereka untuk beradaptasi satu sama lain dan kemampuan mereka untuk memahami anggota tim satu sama lain, sehingga dapat meningkatkan koordinasi kerjasama. Dan lelang Liga Informasi Liga Hitam ini bahkan lebih megah daripada lelang kami, pergi ke terakhir kali. Di sana hampir semua barang bernilai lebih dari 100 juta yuan, dan nilainya luar biasa, kata Murong King Feng. Senilai 100 juta emas, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan mereka yang dikirim ke Liga Hitam. Tetapi mereka harus menjadi anggota aliansi bawah tanah, mengapa ada kegiatan seperti juru lelang dalam lelang yang begitu terang-terangan. Selain itu, dari nada suara Murong King Feng tampaknya tidak memiliki banyak kebencian terhadap lelang semacam ini, jadi apa yang terjadi? Xiaoyan kembali ke kamarnya dengan wajah bingung tapi melihat Lan Bin dengan wajah sedih. Ada apa denganmu, wajah mati, kata Xiaoyan. Hei, aku ingat kamu menyebut nama leluhurmu sebagai Xiao Sun, kan? Lan Bin berkata kepada Xiaoyan, dan dia secara tidak sengaja mengingat sesuatu hari ini. Pikiran Xiaoyan teringat apa yang dikatakan Xiao Wanxing kepadanya ketika dia meninggalkan Lingsu. Yah, mungkinkah kamu punya berita tentang dia, kata Xiaoyan terkejut. Tidak, tapi ada pertumpahan darah antara aku dan faksi miliknya. Kuharap dia tidak melakukan kesalahan, kalau tidak aku akan membunuhnya. Biarkan aku memperingatkanmu dulu, kata Lan Bin malas. Permusuhan yang mendalam di lautan darah. Xiaoyan tidak tahu harus berbuat apa di dunia. Sampai batas tertentu, Xiaoyan sendiri dan klan Xiao juga memiliki perseteruan darah yang dalam, tetapi di satu sisi, dia adalah leluhurnya yang memiliki darah dan kekerabatan, dan di sisi lain, dia adalah saudaranya. Xiaoyan tidak tahu, dan tidak ingin tahu.
Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, aku tidak akan pernah menghentikannya jika itu tidak dapat diperbaiki. Xiao Yan akhirnya mengambil keputusan. Kuharap begitu. Setelah Lan Bin selesai berbicara, dia menutup matanya dan memikirkan sesuatu. Kota Roh Kudus, wilayah keluarga Murong. Seorang pria berjubah hitam bersandar pada pilar kayu, ragu-ragu. Tuan Muda Chang Feng, jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, beritahu kami, selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan memuaskan Tuan Muda. Seorang kepala sekolah di samping Xiao Yan berkata dengan hormat. Aku baik-baik saja, aku hanya ingin sendiri, turun dulu. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Ya, kepala sekolah menjawab dan turun, tetapi hatinya penuh keraguan. Apakah Tuan Muda Chang Feng ini memiliki sesuatu dalam pikirannya atau tersesat dalam cinta, dan datang ke sini pagi-pagi tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pergi, jangan pergi, pergi, jangan pergi. Xiao Yan melihat bahwa orang yang bertanggung jawab telah pergi, jadi dia harus tinggal di sini sendirian dalam keadaan linglung. Ada seikat bunga di rumah Xiao Yan, tangan, dan seikat bunga ini secara alami diberikan kepada Murong Qingcheng. Berharap kesehatan pasien yang baik, mengirim bunga adalah yang terbaik, tetapi Xiao Yan mengetahui bahwa Murong Qingcheng masih tidur, dan dia tidak tahu apakah akan pergi ke kamar Murong Qingcheng. Xiao Yan ragu-ragu sejenak, dan mengambil cabang dari seikat bunga cerah, sambil memetik kelopaknya, dia berteriak apakah akan pergi atau tidak. Setelah beberapa saat, kelopak bunga semuanya dipetik, dan Xiao Yan akhirnya tidak bisa menghitung. Xiao Yan tidak mau, dan mengambil satu lagi. Kali ini bagus, dan dia menghitung. Tapi Xiao Yan merasa itu tidak terlalu baik, jadi dia terus merokok satu bunga lagi. Xiao Yan menatap bunga di tangannya yang masih memiliki 3 kelopak. Jangan pergi, pergi, jangan pergi. Xiao Yan memandangi bunga-bunga cerah dan cembung, dan tiba-tiba melemparkan bunga tanpa kelopak ke tanah dan berkata dengan gembira, ya, pergi adalah pergi. Xiao Yan diam-diam berjalan ke arah Murong Qingcheng, dengan senyum di sudut mulutnya. Xiao Yan datang ke pintu kamar Murong Qingcheng. Tepat saat dia akan mendorong pintu dan masuk, dia tiba-tiba merasa bahwa tidak pantas baginya untuk bergegas ke kamar wanita. Namun, Xiao Yan ragu-ragu, dan pada saat ini, seorang pelayan datang. Tuan Chang Feng, mengapa kamu ada di sini? Pelayan itu memberi hormat pada Xiao Yan. Tidak apa-apa, omong-omong, apakah nonamu sudah bangun? Xiao Yan bertanya. Nona belum bangun, namun, dia harus segera bangun. Saya baru saja akan mengirim perlengkapan mandi, kata pelayan itu dengan hormat. Oke, aku ingin memberimu hadiah. Bantu aku untuk melihat apakah nona mudamu sudah bangun, kata Xiao Yan. Ya, pelayan itu membuka pintu dengan patuh. Ketika Xiao Yan ingin melihat ke dalam, pelayan itu sudah menutup pintunya. Xiao Yan tiba-tiba merasa geli. Bukannya dia belum pernah ke kamar kerja wanita itu, bagaimana bisa dia jadi penasaran? Menekan rasa ingin tahunya, Xiao Yan berdiri di luar menunggu pelayan. Pintu terbuka dengan mencicit, dan pelayan itu meletakkan jari di bibirnya dan berbisik, Tuan Muda Chang Feng, Nona masih terjaga, mengapa Anda tidak memberi saya barang-barang itu, dan saya akan memberikannya kepada Nona. Oke, Xiao Yan berkata sambil tersenyum, tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi, mengingat apa yang dikatakan Murong Qingcheng, kamu bisa mengekspresikan hatimu dengan mengirimkannya. Aku akan mengantarkannya sendiri. Aku akan pergi setelah aku selesai, kata Xiao Yan. Tuan Muda Chang Feng, bukankah ini tidak pantas? Pelayan itu berkata dengan malu, jika wanita muda itu tahu bahwa dia membiarkan seorang pria masuk ke kamarnya saat dia sedang tidur, dia akan terkejut jika dia tidak bunuh diri. Meskipun nona mudanya selalu sangat lembut, kemungkinan membunuhnya adalah nol. Selama kamu tidak mengatakannya, tidak ada yang akan tahu jika aku tidak mengatakannya. Aku berjanji akan pergi setelah aku selesai. Xiao Yan tersenyum. Oke, pelayan itu tidak punya pilihan selain minggir dan membiarkan Xiao Yan masuk. Xiao Yan berjalan ke kamar Murong Qingcheng, dan aroma samar di ruangan itu segera memasuki hidung Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi masih melihat ke tempat tidur Murong Qingcheng. Murong Qingcheng sepertinya masih tidur, dia sedikit berbalik dan memunggungi Xiao Yan. Batuk-batuk, batuk datang, dan wajah pelayan itu sangat berubah. Dia buru-buru berkata, Tuan Muda Chang Feng, cepatlah. Jika wanita itu tahu,
saya khawatir saya akan dimarahi. Xiao Yan tiba-tiba terbangun, dia tiba-tiba teringat bahwa seikat anyelir yang dia beli telah dilumpuhkan oleh Xiao Yan, dan saat ini pelayan itu menatapnya dengan cemas. Sebuah sambaran petir membunuhku, Xiao Yan mau tidak mau berkata. Dia tidak punya pilihan selain melihat apa yang ada di cincinnya sendiri. Kekuatan jiwa Xiao Yan diselidiki, dan seikat mawar merah cerah muncul di tangan Xiao Yan, dan Xiao Yan langsung bingung. Pelayan itu melihat mawar di tangan Xiao Yan, dan pada murong kinceng di tempat tidur, dia memikirkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan keluar dengan tenang. Dia menutup pintu ketika dia pergi. Kailai, tuan muda Chang Feng ini masih sangat menyukai nona muda itu. Tampaknya tidak sia-sia bagi nona muda untuk mengunjunginya ketika dia sakit. Tetapi bagaimana jika nona muda itu marah? Tidak masalah, nona muda tidak akan menyalahkan saya karena begitu baik. Terlebih lagi, untuk pernikahan yang baik dari nona muda, bahkan jika saya dimarahi, saya tidak perlu khawatir. Pelayan itu menghibur dirinya di luar pintu. Xiao Yan melihat mawar di tangannya dan tiba-tiba merasa malu. Rose membantunya berurusan dengan sisi pelayan, tetapi bagaimana Murong Qingcheng harus menjelaskannya. Pada saat ini, Murong Qingcheng tiba-tiba batuk lagi, dan suara yang sedikit lelah terdengar. Xiao Wei, jam berapa sekarang? Suara ini membuat Xiao Yan jatuh ke neraka lagi. Murong Qingcheng tidak bangun lebih awal atau terlambat, tetapi itu terjadi saat ini. Xiao Yan buru-buru meletakkan bunga mawar di tangannya di belakangnya, sementara Murong Qingcheng berbalik, membuka matanya, dan menatap Xiao Yan dengan heran. Mata mereka bertemu, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, dan ruangan itu sunyi senyap. Xiao Yan tidak takut pada siapapun, tetapi pada saat ini, dia takut pada Murong Qingcheng yang tidak memiliki perlawanan. Batuk-batuk, suara batuk Murong Qingcheng pertama memecah kesunyian. Aku tidak tahu kamu kedinginan terakhir kali, jadi aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu kali ini. Pelayan itu mengatakan kamu masih tidur, dan aku baru saja masuk. Xiao Yan buru-buru menjelaskan. Tidak apa-apa, Xiao Yan tidak menjelaskan. Wajah Murong Qingcheng sedikit merah dengan penjelasan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiao Yan datang sendiri, dan pelayannya seharusnya masih ada di sana, tapi sekarang dia mengetahui bahwa pelayannya telah sudah pergi, hanya ada dua, dia dan Xiao Yan. Kamu keluar dulu, aku akan mengganti pakaianku, kata Murong Qingcheng. Oke, Xiao Yan ingin pergi lebih awal, jadi dia mengangguk dan setuju. Xiao Yan segera berjalan keluar, lalu menutup pintu. Melihat Xiao Yan keluar, pelayan itu langsung menghela nafas lega. Kamu nona muda sudah bangun, aku akan mengambil langkah dulu. Aku akan menjelaskan padanya lain kali, kata Xiao Yan. Oke, karena tuan muda Chang Feng malu, aku akan memberikannya padamu. Pelayan itu mengambil mawar dari tangan Xiao Yan dan berjalan ke kamar. Xiao Yan tiba-tiba merasa tubuhnya benar-benar seperti tersengat listrik, apakah dia benar-benar pembantu? Dia adalah iblis. Di dalam ruangan, Murong Qingcheng memandangi mawar yang diserahkan kepadanya oleh pelayan, sedikit kebahagiaan dan kepuasan membuncah di hatinya. Apakah kayu ini sudah sadar? Xiao Yan meninggalkan kediaman keluarga Murong hampir seolah-olah dia telah melarikan diri, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu di hatinya, apakah Murong Qingcheng akan senang atau marah ketika dia melihat mawar itu. Namun, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah pergi ke toko bunga itu seumur hidupnya, dan buket mawar itu diletakkan oleh penjaga toko. Xiao Yan menekan pikirannya dan kembali ke Akademi Elit Aristokrat. Ketika Xiao Yan kembali ke keluarga Murong, dia melihat bahwa Murong Lingshan sedang mencarinya. Xiao Yan tidak berdaya, wanita ini. Ada apa denganku? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Mengganggumu? Ayo pergi, kita tidak menyelesaikan pertarungan terakhir kali ini kita akan bertarung lagi, kata Murong Lingshan dengan marah. Persaingan antar keluarga, Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Murong Qingfeng sudah menyebutkannya kepadanya, tapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Itu benar, Murong Lingshan mengangguk. Sebuah basis pelatihan untuk akademi elit-elit. Tempat ini benar-benar tertutup dari dunia luar, jadi tidak perlu khawatir ditemukan oleh orang luar saat berkultivasi di sini. Dan tempat ini disihir oleh yang kuat, jadi pada dasarnya tidak mungkin menghancurkan tempat ini dengan kekuatan para siswa ini. Pada saat ini, sudah ada 13 orang di ruang pelatihan. Selain itu,
Xiao Yan dan Murong Lingshan dan 15 anggota keluarga Murong semuanya telah tiba. Murong lega melihat Xiao Yan datang. Karena kamu di sini, mari kita pilih kita berdua. Kecuali kamu dan aku, kekuatan mereka berada di puncak kaisar dalam hal peringkat, kata Murong King Feng sambil tersenyum. Orang yang baik tidak sesederhana menjadi kuat, sampai batas tertentu, itu juga tergantung pada pilihan orangnya. Oke, ada senyum di sudut mulut Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan seluruh keluarga Murong, Xiao Yan percaya diri. Kamu pilih dulu. Murong King Feng tersenyum. Xiao Yan melihat sekelompok orang di keluarga Murong dan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Meskipun itu hanya gerakan kecil, itu membangkitkan kasih sayang mereka, tetapi ada sedikit provokasi di mata Murong Lingshan. Artinya jelas, selama Anda berani memilih saya, kami akan menunggu dan melihat. Xiao Yan mengangkat bahu tak berdaya, dan akhirnya mata Xiao Yan tertuju pada seorang pria kekar. Orang ini adalah Murong Hu, keturunan dari sesepuh keluarga Murong, dan dia adalah orang yang dermawan dan murah hati. Kakak Murong Hu, tolong bantu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Xiao Yan bukanlah orang Murong, dan di permukaan, kekuatan Xiao Yan tidak sekuat Murong Hu, jadi Xiao Yan secara alami berperilaku sangat sopan. Murong Hu juga mengangguk ke arah Xiao Yan dan berdiri di belakang Xiao Yan. Yang Xiong, Murong King Feng jauh lebih langsung daripada Xiao Yan. Sebagai kapten, dia memiliki keagungan mutlak. Seorang pria berpakaian hitam keluar dan berdiri di samping Murong King Feng. Murong Xuan Feng, kata Xiao Yan. Lin Si. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dan Murong King Feng memilih orang-orang di kedua sisi mereka, dan ada orang lain di lapangan, Murong Lingshan. Murong Lingshan melirik Xiao Yan dan kemudian di Murong King Feng, dia segera berlari di belakang Murong King Feng dan menatap Xiao Yan dengan tampilan main-main. Lingshan, lebih baik jika kamu tidak berpartisipasi dalam perang, duduk dan istirahat saja, kata Murong King Feng. Kapten, tidak, saya belum berpisah dari Xiao Yan terakhir kali. Murong Lingshan segera berhenti ketika dia melihat bahwa Murong King Feng tidak akan membiarkannya berpartisipasi dalam perang. Jika bukan karena Chang Feng menyembunyikan kekuatannya, Anda akan kehilangan waktu yang lama. Jika itu adalah musuh, mungkin hidup Anda akan hilang, kata Murong King Feng dingin. Siapapun yang mengalahkan Murong Chang Feng untukku, aku akan membantunya memperbaiki 3 pil obat kelas 2 secara gratis. Murong Lingshan memandang Xiao Yan dan berkata, salahkan dia, jika bukan karena dia tidak akan seberuntung itu. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu bahwa Chang Feng sudah menjadi alkemis kelas 3, kata Murong King Feng dengan serius. Singkatnya, sekelompok orang dalam keluarga Murong memandang Xiao Yan dengan lebih hormat, dan identitas apoteker peringkat ketiga jauh lebih mulia daripada puncak kaisar. Tidak heran Murong King Feng meminta Xiao Yan dan dia untuk memimpin tim masing-masing, bukan karena Xiao Yan dan dia sama-sama kaisar berpangkat tinggi, mungkin Xiao Yan benar-benar jenius dalam pertempuran. Xiao Yan hanya tersenyum dan menunggu perintah Murong King Feng. Kami masing-masing menggunakan 10 menit untuk berkenalan dengan rekan satu tim kami. Setelah 10 menit, kontes kami secara resmi dimulai, kata Murong King Feng. Xiao Yan mengangguk dan berjalan ke samping bersama 6 rekan satu timnya. Murong King Feng juga berjalan ke sisi lain dengan orang-orangnya sendiri. Murong Lingshan tidak punya pilihan selain mencari tempat duduk, mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya. Bakat orang ini untuk memurnikan obat sangat kuat, jangan terlalu kuat dalam pertempuran. 10 menit berlalu dalam sekejap, dan Xiao Yan memimpin dalam mengambil tindakan. Sisi Xiao Yan berada dalam formasi 3-2-3, sementara pihak Murong King Feng berada dalam formasi 4-2-1. Meskipun ini hanya perang saudara antar keluarga, mereka semua tahu itu asah, pelatihan sebelum pertempuran dengan orang asing, musuh. Setidaknya pada saat ini, mereka bukan rekan satu tim, tetapi musuh. Pertempuran akan segera dimulai, atas permintaan Murong King Feng. Murong Lingshan dengan enggan berteriak, mulai, dan begitu kata-kata itu jatuh, tim di lapangan mulai bergerak. Xiao Yan bergerak lebih dulu, seberkas cahaya melintas di tubuh Xiao Yan, dan di saat berikutnya, posisi Xiao Yan dan Murong King Feng berubah. Penggantian posisi, ini adalah keterampilan bertarung yang diperoleh Xiao Yan dari Korps Tentara Bayaran Bergerigi. Xiao Yan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya. Kali ini,
Ketika dia mengolah bayangan 1000 kaki, Xiao Yan sudah mempraktikkan keterampilan bertarung ini, omong-omong. Tapi Xiao Yan juga menggunakannya untuk pertama kalinya. Saat itu, Feng Yun meninggal secara tragis karena kejutan. Kali ini Xiao Yan mengatur untuk menyingkirkan Murong King Feng terlebih dahulu. Jika Murong King Feng kehilangan kemampuan bertarungnya, maka mereka akan menjadi tanpa pemimpin di pihak mereka, dan peluang menang akan dimiringkan untuk menguntungkan mereka. Meskipun rekan satu tim Xiao Yan sangat penasaran, mereka juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Menurut pengaturan Xiao Yan, mereka berdua bertemu dengan 4 orang yang bergegas maju dari sisi Murong King Feng, dan 4 lainnya bergegas ke sisi bersama-sama ke Murong King Feng. Murong King Feng berada di posisi awal Xiao Yan, tapi Xiao Yan awalnya berada di posisi paling tengah, jadi Murong King Feng langsung terkepung. Di sisi lain, rekan setim Murong King Feng stagnan. Awalnya, Murong King Feng berdiri terakhir, tapi sekarang Xiao Yan diganti, yang berarti punggung mereka benar-benar terkena musuh. Apa yang lebih mengejutkan bagi mereka adalah bahwa di belakang mereka tidak ada satu Xiao Yan, tetapi 5 Xiao Yan memegang 9 kaki yang pintar dan indah. Secara alami, Xiao Yan tidak akan menjelaskan apapun, dan bekerja sama dengan 2 rekan satu tim di depannya untuk mengepung 6 orang di Zhongjian. Di sisi lain, Murong King Feng melihat 4 serangan Ling Li di depannya, jelas mencoba untuk mengalahkannya dalam satu gerakan, tapi bagaimana bisa Murong King Feng dikalahkan begitu mudah sebagai kapten? Ketika 4 serangan hampir jatuh, sosok Murong King Feng menghilang tanpa alasan, dan 4 orang yang menyerang Xiao Yan tercengang. Saat berikutnya, Murong King Feng muncul di belakang salah satu dari mereka dan menghancurkan tombak di tangannya. Pria itu bereaksi dengan cepat dan segera merunduk ke samping, tetapi dia masih dipukul di dada oleh Murong King Feng, mundur 10 kali. Setelah beberapa langkah, Murong King Feng mengambil kesempatan ini untuk segera berlari ke tim aslinya. Kembalilah kepada Tuhan, bertarunglah satu sama lain, dan serahkan Murong King Feng kepadaku. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Murong King Feng tidak mudah untuk dihadapi, dia masih merasa tidak senang ketika melihat bahwa Murong King Feng melanggar rencananya dengan begitu mudah. Sama seperti Murong King Feng tidak tahu kemampuan Xiao Yan untuk menggantikan selamanya, Xiao Yan tidak tahu bahwa Murong King Feng memiliki keterampilan bertarung teleportasi. Kedua keterampilan bertarung ini adalah keberadaan yang menantang surga, jadi situasi saat ini tampaknya berada di luar mereka, tidak terduga. Namun, Xiao Yan tidak patah semangat. Semakin kuat lawannya, semakin besar pula semangat juang yang dimilikinya. Xiao Yanzong telah mengambil keempat klonnya, dan jauh dari Murong King Feng. Kekuatan 12 orang lainnya pada dasarnya sama. Sekarang taktik telah gagal, sekarang pertempuran antara mereka berdua. Dengan cara yang sama, Murong King Feng juga memahami niat Xiao Yan. Untungnya, dia memiliki teleportasi untuk menyelesaikan permainan Xiao Yan, tetapi apakah itu penggantian atau teleportasi, akan ada batasan berapa kali. Murong King Feng tersenyum pada Xiao Yan, tombak di tangannya memancarkan kekuatan petir. Pada saat yang sama, di tangan Xiao Yan, cahaya penguasa 9 terampil dan indah mengalir dengan bijaksana. Murong King Feng melakukan langkah pertama, menghilang di tempat dan berteleportasi. Murong King Feng muncul kembali di atas Xiao Yan. Tombak itu dicampur dengan kekuatan guntur dan kilat, dan itu datang ke arah Xiao Yan dengan angin kencang. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Kekuatan jiwa Xiao Yan dapat dengan cepat merasakan posisi Murong King Feng, jadi teleportasi Murong King Feng tidak mendapatkan banyak keuntungan dalam situasi 1 lawan 1. Ketika Jiu Qiao Linglong Ruler dan Murong King Feng melakukan kontak, Xiao Yan merasakan kekuatan guntur bergegas menuju tubuhnya. Xiao Yan buru-buru menggunakan api langit untuk membubarkan kekuatan guntur di tubuhnya. Kekuatan Thunder mendominasi, tapi Skyfire milik Xiao Yan juga menahan Thunder. Tapi sepertinya itu bukan tujuan Murong King Feng untuk berurusan dengan Xiao Yan, tujuannya adalah untuk mengendalikan pertempuran. Saat berikutnya, awan gelap tampak muncul di langit semua orang, dan sepertinya ada beberapa cahaya terang di atasnya. Ledakan, sebuah petir menebas ke arah Xiao Yan, kulit Xiao Yan sedikit berubah, bukankah ini petir di area simulasi guntur? Bagaimana itu akan muncul di sini? Bukan Xiao Yan yang terkejut, karena semua rekan satu tim di pihak Xiao Yan memiliki petir, meskipun kekuatan petir tidak terlalu kuat, itu cukup untuk mengganggu pikiran mereka. Seperti yang dikatakan Murong King Feng, dia berpikir bahwa dia harus memikirkan seluruh situasi pertempuran.
Langkah ini juga dipelajari oleh Murong King Feng ketika dia berada di zona simulasi guntur. Jika demikian, mengapa dia tidak menggunakan atributnya untuk membuat zona simulasi sederhana selama pertempuran? Saya harus mengatakan bahwa bakat Murong King Feng bagus, jika tidak, dia tidak akan mampu membangun area simulasinya sendiri di dunia yang begitu singkat. Meskipun Murong King Feng tidak terbiasa dengan manipulasi sekarang, setidaknya dia berhasil. Xiao Yan melihat sisi lemahnya dan mulai merasa sedikit tidak nyaman, karena Murong King Feng bisa melakukannya, mengapa Xiao Yan tidak bisa? Xiao Yan memiliki api langit, bisakah dia juga membuat zona api seperti kematian karena kelelahan? Namun, sekarang bukan waktunya untuk mencoba, karena Murong King Feng telah meluncurkan serangannya sendiri. Guntur sangat hebat. Begitu kata-kata Murong King Feng jatuh, seekor naga raksasa yang terkondensasi dari guntur di atas tombak Murong King Feng menyerang Xiao Yan. Bayangan itu terbagi menjadi 1000 kaki, dan 1000 kaki adalah satu. Xiao Yan tidak berani melihat ke bawah saat melihat ini. Ada 100 Xiao Yan di belakang Xiao Yan, tapi 100 Xiao Yan ini bukan lagi Xiao Yan pertama kali senjata mereka ilusi, seolah-olah angin bertiup dan mereka menghilang. 100 siluet mengayunkan satu kaki masing-masing dan kemudian diintegrasikan kembali ke dalam tubuh Xiao Yan dan menghilang. Hilangnya 100 angka hanya sesaat. Xiao Yan menatap naga guntur yang mendekat dan melambaikan 9 kaki pintar dan indah di tangannya. Satu kaki yang tampaknya sederhana ini digabungkan dengan kekuatan 100 kaki. Ledakan. Dengan suara keras, Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum nyaris berdiri diam. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Murong King Feng juga tidak nyaman, ada darah di sudut mulutnya, dan area simulasi guntur Murong King Feng menghilang setelah pukulan ini. Namun, pukulan ini sedikit lebih unggul dari Xiao Yan. Bagaimanapun, Murong King Feng juga menghabiskan banyak energi balas dendam saat mempertahankan area simulasinya. Xiao Yan tidak berhenti, dan segera menggunakan keterampilan bertarung jiwanya kemarahan Huang Kuantian untuk menyerang 6 yang tersisa, menyelamatkan kekalahan timnya. Batuk, oke, mari kita akhiri kontes hari ini. Murong King Feng terbatuk beberapa kali. Bagaimanapun, itu adalah perdebatan di antara mereka. Itu hanya untuk kerjasama dan saling kenal. Tidak perlu membuatmu mati. Ketika semua orang melihat Murong King Feng berbicara, mereka semua berhenti, tetapi mereka semua tampak sedikit malu. Murong Lingshan melihat medan perang yang agak kacau, terutama setelah Xiao Yan dan Murong King Feng bertarung, dan tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan benar-benar cabul. Meskipun Murong Lingshan percaya bahwa dia pandai berkelahi, dan bahwa dia adalah seorang alkemis yang baik, tetapi sekarang dia telah melihat sekali lagi bahwa ada orang di luar dunia. Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Murong Lingshan mengingat dalam benaknya, tetapi dia yakin bahwa dia belum pernah melihat Xiao Yan sebelumnya. Menurut kebenaran, orang ini harus menjadi kepala keluarga Murong, dan bakatnya tidak boleh diketahui. Dia benar-benar orang yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, kata Murong Lingshan. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia telah menyamar sebagai seorang pria dan merebut Murong King Cheng, dia pikir itu lucu. Ya, di masa depan, dia akan menggunakan Murong King Cheng untuk menggertaknya. King Cheng sangat baik sehingga dia masih menggertak King Cheng, jadi dia pasti bukan orang baik. Murong Lingshan tidak tahu bahwa Xiao Yan dan Murong King Cheng saling mengenal sebelumnya, tetapi sekarang setelah mereka mengetahui hubungan mereka, dia secara alami harus merawat mereka dengan baik. Xiao Yan hanya merasakan hawa dingin di belakangnya, tapi dia tidak tahu kenapa. Murong King Feng menyesuaikan kondisinya, memandang semua orang dan berkata, saya sangat puas dengan kompetisi ini secara keseluruhan, tetapi di masa depan kami akan bertemu setiap 3 bulan sekali. Tetapi kami 1 lawan 1 pada waktu itu, kami adalah satu grup, saya harap kita dapat saling memahami. Pada saat yang sama, kali ini juga untuk memberitahu Anda bahwa tidak peduli seberapa baik dan berbakat Anda di tempat Anda sendiri, tetapi saya memberitahu Anda, ini tidak berarti bahwa Anda tak terkalahkan. Misalnya Said, Murong Chang Feng, saya tidak berpikir Anda pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi saya percaya bahwa jika Anda berada di level yang sama, bahkan sekarang Anda mungkin bukan lawannya. Tidak ada nama tidak berarti bahwa kekuatan miskin, ini hanya klan Murong kami, ada juga beberapa orang tidak dikenal di keluarga lain, tetapi bakat mereka benar-benar luar biasa. Sekarang, saya harap Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda melalui pertukaran di sini. Anda di sini untuk meningkatkan,
bukan di sini emas berlapis. Saya butuh tindakan, bukan pekerjaan permukaan. Mengerti? Dimengerti. Semua orang secara alami tahu apa yang dimaksud Murong King Feng, dan kontes ini juga membuat mereka merasakan tekanan nyata, dan tidak akan ada kekurangan jenius. Ini adalah akhir hari ini. Kalian semua kembali. Saya harap Anda dapat meningkatkan waktu berikutnya, kata Murong King Feng. Setelah Murong King Feng selesai berbicara, semua orang menghela nafas lega dan berjalan keluar, tapi apa yang Xiao Yan lihat di mata mereka semua adalah niat bertarung, tidak takut, tidak gentar, dan ide untuk maju meskipun ada kesulitan. Xiao Yan juga merasakan krisis di hatinya, jika dia sedikit santai, dia akan ditarik semakin jauh oleh mereka. Ayo pergi, kembali, aku benar-benar tidak berharap kamu menggantinya, dan aku hampir jatuh cinta padamu. Murong King Feng menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, saya tidak berpikir bahwa Brother King Feng tidak hanya bisa berteleportasi, tetapi juga membuat zona simulasi guntur. Kata Xiao Yan, bakat Murong King Feng mungkin tidak kalah dengan dia. Teleportasi, pada dasarnya, kapten dari beberapa negara adidaya dapat melakukannya, tetapi tampaknya hanya ada sedikit pengganti. Anda tahu terlalu sedikit tentang rahasia negara adidaya, kata Murong King Feng tanpa daya. Juga, area simulasi guntur yang saya buat tidak lengkap. Anda memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan Xuantian. Kedatangan Dewa Petirnya benar-benar menakutkan. Jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi dewa pertempuran di masa depan, maka kedatangan Dewa Gunturnya mungkin akan terjadi, menjadi domain dewa. Murong King Feng menjelaskan. Domain dewa, apa itu? Tanya Xiao Yan. Alam pembangkit tenaga listrik Dewa Dou, tetapi tidak setiap Dewa Dou akan memiliki alam ilahi. Di alam ilahi, kekuatan Dewa Dou dapat ditingkatkan. Setidaknya sejauh ini, saya hanya tahu yang kuno, Dewa Naga, dan King Cheng King Guo. 4 dewa yang bertarung memiliki alam para dewa. Murong King Feng berkata, keluarga Murong memiliki catatan tentang ini. Siapa Dewa Naga itu? Xiao Yan bertanya. Dewa pertempuran dari klan Taixu Gulong, mungkin yang dari klan Tian Feng kuno juga memilikinya, kata Murong King Feng. Apakah itu dia? Xiao Yan masih takut untuk sementara waktu. Kembali di Lingzhou, Xiao Yan pernah menemukan 9 naga guntur emas mendalam, dan kemudian diselamatkan oleh seorang pria misterius yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Pulau Naga. Awalnya dia bilang dia datang untuk melihat teman lamanya, mungkinkah? Ada apa denganmu? Kata Murong King Feng. Tidak apa-apa, apakah Xuantian benar-benar sekuat itu? Kata Xiao Yan, dalam kesannya Xuantian selalu sangat rendah hati. Wakil Kapten Keluarga Lan, bagaimana menurutmu? Murong King Feng berkata tanpa daya, Xuantian jelas tidak rendah dalam penguasaan pertempuran Qi dan penggunaan atributnya, dan dia adalah lawan yang tangguh dengan keterampilan bertarungnya. Aku akan kembali dulu, kamu harus istirahat lebih awal. Murong King Feng pergi setelah mengatakan itu. Xiao Yan tersenyum masam, tapi kali ini dia juga melihat kekuatan keluarga Murong lainnya. Namun, Xiao Yan masih sedikit penasaran dengan kekuatan anggota klan lainnya, dan seberapa bagus mereka jika memiliki kesempatan. Di sini mereka adalah teman sekelas dalam nama, tetapi setiap keluarga saling bermusuhan. Ada sangat sedikit hubungan seperti keluarga Murong dan keluarga Lan. Jika Anda ingin mengetahui kekuatan lawan yang sebenarnya, mungkin hanya di area simulasi di tengah. Di sana, hanya ada minat, tidak ada persahabatan sedikit pun. Sepertinya kemampuan bertarung saya masih terlalu rendah. Mengapa Anda tidak pergi dan melihat keterampilan bertarung di sini? Saya harap keterampilan bertarung di sini tidak mengecewakan saya. Apakah itu keterampilan bertarung jiwa atau keterampilan bertarung tubuh? Xiao Yan merasa bahwa keterampilan bertarungnya terlalu rendah. Lebih mudah jika Anda bisa memperbaiki diri. Xiao Yan memikirkannya dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya berantakan, jadi dia berjalan menuju kamarnya. Xiao Yan kembali ke kamarnya dan mulai mengingat pertempurannya hari ini. Dalam pertempuran ini, dia secara bertahap memahami perbedaan terbesar antara dia dan anak-anak bangsawan ini. Pengganti Xiao Yan semua karena kebetulan, tetapi di belakang negara adidaya ini akan ada keluarga, dan mereka adalah anak-anak inti dari keluarga dan keterampilan bertarung mereka tidak akan pernah rendah, jadi dia tidak akan memiliki banyak keuntungan atas mereka. Sama seperti kali ini, Xiao Yan awalnya berpikir bahwa rencananya bagus, tapi dia masih salah. Sepertinya aku harus menghubungi mereka.
Xiaoyan secara bertahap menutup matanya, memikirkan rencananya. Kota Roh Kudus, Rumah Biru, Pedang Perak, kakak Lan Bin. Lan Xiu bergumam sambil melihat apa yang digambar Lan Bin di selembar kertas. Ya, ini seharusnya menjadi tanda kelompok tentara bayaran atau semacam kekuatan. Saya harap kakak tertua saya dapat membantu saya menemukannya, kata Lan Bin. Kelompok tentara bayaran, ada apa? Kamu tidak ingin menjadi tentara bayaran, kan? Canda Lan Xiu. Saudaraku, masalah ini sangat penting, kamu harus melakukannya sesegera mungkin. Juga, jangan beritahu ayahmu, kata Lan Bin, dia masih sedikit tidak senang dengan ayahnya. Waktu bisa membuat orang melupakan beberapa hal, tapi bagaimana dengan beberapa hal? Lupakan saja, aku tidak memaksamu. Kamu harus belajar menyimpan barang-barang ketika kamu perlu menyimpannya. Aku akan memperhatikannya, aku akan tahu beritanya ketika kamu keluar dari sana. Selain itu, kamu harus hati-hati saat kamu pergi saat ini. Lan Xiu menghibur. Lan Bin mengangguk, senyum muncul di sudut mulutnya. Oke, aku pergi dulu, aku akan datang menjemputmu di pelelangan aliansi hitam. Pada saat yang sama, Linger akan tinggal di sini sebentar, menghabiskan lebih banyak waktu dengan Linger, dia akan melakukan sesuatu untukmu. Tidak kurang dari Xiaoya. Selain itu, Xiaoya mungkin. Lan Xiu masih tidak mengatakan apa-apa. Saudaraku berarti Xiaoya mungkin masih hidup. Lan Bin tiba-tiba teringat sesuatu. Kamu terlalu banyak berpikir, berhenti menebak-nebak. Mata Lan Xiu bersinar, dan dia menepuk bahu Lan Bin. Pada saat itu, ketika Xiaoya mengilhami kekuatan batu roh, bagaimana mungkin alam roh kaisar bertahan dalam ledakan itu? Lan Bin mengepalkan tinjunya erat-erat, aliansi hitam. Setelah bertahun-tahun, kamu masih seperti ini. Terkadang kebencian hanya akan membutakan matamu. Pada saat ini, suara wanita datang. Suara wanita itu penuh dan lembut, memberi orang rasa keintiman, niat membunuh Lan Bin langsung turun banyak. Seorang wanita muncul di belakang Lan Bin, menatapnya dengan khawatir di matanya. Wanita itu memiliki rambut biru, tidak terlalu panjang, wajah yang halus, sepasang mata yang indah, dua alis tipis yang sedikit gemetar, dan gaun biru membungkus tubuh yang halus dan anggun. Su Linger, atau perak biru di Feng Yun Mercenary Corps. Aku tidak tahu, aku tidak bisa menahannya setiap saat. Mungkin suatu hari aku akan dihancurkan oleh dorongan hatiku sendiri, kata Lan Bin tak berdaya. Jika kamu ingin menghancurkan, mari kita hancurkan bersama. Hanya dengan hidup, ada harapan. Su Linger menghela nafas. Ayo pergi, aku akan menemanimu jalan-jalan. Lan Bin menggelengkan kepalanya, menghilangkan kesedihannya. Lan Bin mengulurkan tangannya dan menarik Su Linger. Aku yang menemanimu. Su Linger membiarkan Lan Bin menariknya dan tersenyum. Su Linger dan Lan Bin adalah teman di daratan sebelumnya, atau dia adalah orang kepercayaannya. Keduanya selalu mempertahankan hubungan yang murni. Jika bukan karena Xiaoya dan hubungannya, Su Linger lahir di daratan asli. Di beberapa tempat kasus, dia mungkin istri Lan Bin. Namun, setelah Xiaoya pergi, Lan Bin pergi ke kelompok tentara bayaran Feng Yun dalam kesakitan selama beberapa tahun sendirian, dan Su Linger mengubah namanya menjadi Lan Yin dan pergi ke sana juga. Kota Roh Kudus sangat ramai. Lan Bin dan Su Linger berjalan mondar-mandir di jalan, sesekali membeli beberapa hadiah, terutama untuk menenangkan perasaan mereka. Kamu datang ke Kota Roh Kudus untuk menemukan bahan obat ini. Lan Bin dan Su Linger berjalan menuju perguruan tinggi elit bangsawan, dan Su Linger menyerahkan resep kepada Lan Bin. Bukankah aku masih melihatmu? Su Linger berkata tidak puas. Begitu, aku hanya kebetulan. Lan Bin tidak jauh di belakang. Percaya atau tidak, jika kamu tidak menginginkanku, aku hanya akan menemukan seseorang untuk menatapnya dengan penuh kasih sayang, kata Su Linger. Kamu berani, kata Lan Bin. Tunggu, aku akan menikahi diriku sendiri. Su Linger menepis tangan Lan Bin. Murong Qingcheng, mengapa kamu di sini? Lan Bin tidak mendengarkan kata-kata Su Linger dengan hati-hati karena dia tertarik pada orang lain. Lan Bin, kebetulan sekali, kata Murong Qingcheng sambil tersenyum kepada Lan Bin. Ini Su Linger, ini Murong Qingcheng. Lan Bin memperkenalkan Musi Qingcheng dan Su Linger. Halo. Baik. Su Linger dan Murong Qingcheng saling menyapa sambil tersenyum.
Seikat bunga yang dibawa Murong Changfeng tidak akan benar-benar memiliki efek magis seperti itu. Pilekmu lebih baik. Lan Bin ingat bahwa Xiao Yan pergi ke toko bunga untuk membeli seikat bunga hari itu, dan pergi menemui Murong King Cheng tanpa berpikir. Aku sudah jauh lebih baik. Memikirkan seikat mawar, cahaya merah muncul di wajah Murong King Cheng. Ngomong-ngomong, karena kamu di sini, bantu aku menyerahkan semuanya ke Changfeng. Murong King Cheng memberi Lan Bin hadiah di tangannya. Berlama-lama, tidakkah kamu pikir kamu harus membawakanku sesuatu lain kali? Lan Bin mengeluh. Apakah kamu pernah memberiku sesuatu? Aku pergi. Su Ling'er memelototi Lan Bin dan berkata dengan tidak puas. Lan Bin tidak berdaya, dan mengatakan beberapa kata lagi dengan Murong King Cheng dan memasuki akademi dengan beberapa hal. Saya berpikir bahwa Murong King Cheng benar-benar gadis yang baik. Namun, apa yang dia merona barusan, bukankah itu hanya seikat anyelir? Bukan mawar. Lupakan saja, berikan pada Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan akan melemparkannya ke dirinya sendiri dengan murah hati. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.